Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas manajemen kualitas air yang berjudul analisis kualitas air Sungai Kode berbasis logam dan parameter non-logam menggunakan indeks pencemaran logam berat. Jurnal ini ditulis oleh Widya Stuti dan terbit tahun 2021. Pendahuluan, sungai merupakan salah satu sumber daya air permukaan yang memiliki potensi besar dan diandalkan oleh sebagian besar masyarakat sebagai sumber daya baku. Tentu hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti industri, perikanan, dan pertanian. Air baku biasanya bersifat bergantung pada sifat kimia, fisik, dan biologis sungai yang sensitif terhadap banyak faktor, terutama faktor antropogenik. Hal ini dapat meningkatkan aktivitas manusia dan beragamnya gaya hidup masyarakat perkotaan di sekitar sungai menimbulkan tekanan terhadap kualitas air yang bervariasi dan pada akhirnya sungai tidak akan berfungsi secara fungsinya menurut Wahyudi dan kawan-kawan 2015. Indeks pencemaran logam berat atau HPI merupakan salah satu bentuk WKI yang ditunjukkan untuk menentukan status kualitas air berdasarkan parameter logam. Ini menurut Abdel, Sattar et al., Adet dan Opiong 2002, Giri dan Singh, dan Prasad dan Bose. HPI pada dasarnya belum ditetapkan di negara ini, terutama pada sungai-sungai yang menerima pembuangan limbah domestik. Kajian kualitas air hanya berbasis pada parameter karakteristik limbah seperti pH, BOD, COD, TTS, amonia, minyak dan lemak, deterjen, dan total polycom. Itu semua berbasis non-logam. Akan tetapi dari Widya Stuti dan kawan-kawan melakukan penelitian itu menyoroti pentingnya analisis kualitas air sungai Kode menggunakan HPI untuk menilai parameter logam berat yang terjadi pada sungai tersebut. Penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap pertama, yang satu, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Sungai Kode, salah satu sungai yang mengalir melalui tiga satuan administratif di Yogyakarta, terutama Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul. Parameter kualitas air ini tentu diukur menggunakan baku mutu air kelas 2 yang diterbitkan dalam Peraturan Gubernur nomor 20 tahun 2008 habitat ikan air tawar dan untuk rekreasi air, irigasi, pertanian, peternakan, dan peruntukan lain dengan persyaratan yang sama. Tentu parameter logamnya ada non-logam, ada pH, BOD, COD, NH3, S total kodipom, serta minyak dan lemak. Untuk parameter jenis logamnya ada PE, CU, CD, CR, dan PB. Penentuan status kualitas air menggunakan logam berat indeks polusi atau HPI. Sementara untuk tahap kedua, penentuan status lokasi kualitas air dilakukan dengan menggunakan logam berat indeks polusi atau HPI, sampel, parameter logam berat, dan non-logam dalam bentuk WKI tersebut dibandingkan. Serta HPI atau indeks kualitas air yang khususnya dikembangkan untuk mengetahui status kualitas air berdasarkan parameter logam beratnya. Tentu di sini ada rumus yang dijelaskan oleh Prasad dan Bose 2001, di mana HPI total N atau I sama dengan 1 WKI per sigma N I sama dengan 1 WI, di mana WI adalah satuan berat, KI adalah subindeks parameter ke 1, dan N adalah banyaknya parameter yang diamati. Hasil pembahasan yang pertama, parameter logam berat. Di sini pada gambar di atas iron atau Fe pada 8 stasiun. Pada dasarnya penelitian ini dilakukan sebanyak 8 stasiun, di mana nilai dari F ini mengalami fluktuatif atau fluktuatif dari stasiun 1 sampai stasiun 8, di mana pada stasiun 1 didapatkan nilai terendah yaitu 0,13 dan nilai tertinggi didapatkan pada stasiun 2 0,9. Setelah itu stasiun 3 sama stasiun 5 itu nilai fluktuatif, di mana stasiun 5 didapatkan 0,18 dan tertinggi lagi naik di stasiun 3 yaitu stasiun 7 sebesar 0,31. Untuk kadar HPI sepanjang Sungai Kode itu berada pada kisaran 0,13 sampai 0,49 mg per liter. Nah, yang kedua ini kadar CU dan CR, di mana pada dasarnya nilai CR itu di atas 0
1,744 dan 0,02 pada stasiun di atas, di mana dapatkan nilai Koper atau CU di stasiun 1 itu hanya sebesar 0,001, dan terdapat peningkatan di stasiun 5 yaitu sebesar 1,744. Pada dasarnya di antara stasiun 1 dan stasiun 8 itu fluktuatif, artinya hanya sebesar 0,011 sampai 0,01, namun di stasiun 5 terjadi peningkatan 1,744. Menurut Effendi, kadar tembaga CU yang rendah adalah 0,2 mg per liter dan terdapat di perairan alami, dan berdasarkan data maksimum untuk CU ini, batas ini adalah melebihi batas maksimum di perairan kelas 2. Antara untuk kromium atau CR itu titik pemantauan pada gambar di atas itu terjadi peningkatan di stasiun 3, di mana stasiun 1 0,0100, di stasiun 2 0,0085, namun di stasiun 3 itu terjadi peningkatan itu 0,0235, turun di stasiun 4 dan seterusnya, turun lagi sampai di stasiun 8. Pada titik ini kromium itu berkisar antara 0,074 sampai 0,235, namun didapatkan tertinggi itu stasiun 3 atau di bawah batas, dan berdasarkan batas bak mutu lingkungan bahwa kromium masih dalam batas batas yang stabil, itu 0,05 mg per liter. CD dan PB. Kadmium pada dasarnya dari penelitian ini itu bervariasi. Namun semua hampir di atas, semua dari 4. Konsentrasi kadmium sungai bervariasi antara 0,036 dan 0,08. Di sini didapatkan pada kadmium di stasiun 1 sampai stasiun 3 itu stabil, artinya dari 0,0050 sampai 0,4 itu stabil. Namun terjadi penurunan di stasiun 4 yaitu 0,0036. Setelah itu stasiun 5 sampai stasiun 6 itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan karena melebihi batas 5. Sementara untuk timbal di sini hampir semua stabil, yang ditemukan di sungai Kode dengan baik stasiun 1 sampai stasiun 5. Namun terdapat nilai tertinggi yaitu di pada stasiun 6 0,036 mg per liter. Nah, ini adalah distribusi logam berat terhadap kualitas air, di mana di sini pada sebaran kualitas air sungai Kode berdasarkan nilai parameter logam beratnya. Di sini yang satu, di sini ada beberapa jenis logam berat. Yang warna merah itu adalah Fe. Di sini didapatkan bahwa hampir setiap lokasi atau setiap titik Fe selalu ditemukan, baik stasiun 1 sampai stasiun 8. Fe selalu ditemukan dan hampir selalu mendominasi di setiap stasiunnya. Namun di stasiun 3 situ ada Cu yang sangat mendominasi, yaitu dengan warna kuning itu adalah Cu. Nah, ini adalah parameter non logam yang diamati di sungai Kode. Yang pertama adalah BOD atau double nickel oksigen, di mana di sini pada dasarnya fluktuatif baik stasiun 1 sampai stasiun 8. Itu diantara berkisar antara 3,18 hingga 23,24 mg per liter, di mana pada stasiun 1 itu berkisar antara 4,05, namun terjadi penurunan yang belum terlalu signifikan yaitu sebesar 3,18. Di stasiun 3 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 3,8 sampai di angka 16,07. Namun di stasiun 4 terjadi penurunan lagi, yaitu sebesar 12,27. Namun di stasiun 5 terjadi peningkatan sangat besar, yaitu 23,24. Mungkin yang mempengaruhi dari peningkatan ini adalah sungainya yang mungkin di stasiun 4, 5, 6, 8, 7 itu mungkin di daerah sungai.
namun di daerah muara. Namun terjadi penurunan lagi yang sangat signifikan, yaitu 6,14, yaitu di stasiun 5, di stasiun 6, dan terjadi peningkatan lagi di stasiun 6, stasiun 7 dan stasiun 8, yaitu sebesar 20,68 di stasiun 7 dan 21,03 di stasiun 8. Khususnya di untuk COD itu sama halnya dengan BOD, fluktuatif, tidak hampir juga terjadi, ada juga peningkatan baik di stasiun 1 sampai stasiun 8, di mana stasiun 1 itu 12,22 terjadi penurunan sedikit, yaitu 11,74 di stasiun 2, dan terjadi peningkatan sangat signifikan di stasiun 3 sebesar 42,39, dan terjadi penurunan di stasiun 5, di stasiun 4 21,37, dan terjadi peningkatan lagi 38,22. Terjadi penurunan lagi di stasiun 6 sebesar 21,35, dan terjadi peningkatan setengah dari stasiun 6, yaitu sebesar 52,77 di stasiun 7, dan terjadi peningkatan namun tidak signifikan, yaitu sebesar 54,70 di stasiun 8. Untuk NH3 di sini fluktuatif, di sini ada peningkatan yang besar terhadap ammoniak dari stasiun 1 sampai stasiun 8, di mana stasiun 1 itu hanya sebesar 0,07, terjadi peningkatan sedikit di stasiun 2 0,08, namun terjadi peningkatan yang sangat signifikan di stasiun 3 yaitu 0,23, namun terjadi peningkatan lagi di stasiun 4 0,044, dan terjadi penurunan di stasiun 3, di stasiun 5 0,035, namun terjadi peningkatan sekitar 18% di stasiun 6, yaitu sebesar 0,53, dan terjadi penurunan yang sangat signifikan di stasiun 7, yaitu sebesar 0,20, namun terjadi peningkatan sedikit di stasiun 8 dengan nilai 0,25. Untuk inilah tempat atas menunjukkan bahwa amoniak NH3 yang terdeteksi di Sungai Kode berkisar antara 0,07 sampai 0,53 mg per liter. Sementara untuk TTS itu pada dasarnya fluktuatif, baik dari stasiun 1 sampai stasiun 8 itu tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Namun di sini hanya terjadi beberapa sedikit penurunan, yaitu di stasiun 2 dan stasiun 5. Namun pada dasarnya di sini masih dalam keadaan normal dan sangat masih jauh di bawah batas pada perairan kelas 2, yaitu 50 mg per liter. Untuk total koliform dan minyak dan lemak, di sini total koliformnya itu fluktuatif, di mana pada stasiun 1 sangat tinggi sekali, yaitu 77.966,35, namun terjadi penurunan yang sangat besar, yaitu 28,957,5, namun terjadi peningkatan di stasiun 5 sebesar 1 juta, dan ini selain di 5 stasiun ini semuanya hampir mendekati. Selain stasiun 5 semua hampir mendekati di angka 30-an. Artinya ini di stasiun 5 melebihi batas yang telah ditentukan untuk parameter ini. Sementara untuk minyak dan lemak, di situ bahwa terdeteksi sepanjang Sungai Kode berkisar antara 1266 dan 2283 mg per liter, di mana gambar F ini di stasiun 1 itu sebesar 2125, terjadi penurunan di stasiun 2, terjadi peningkatan di stasiun 3, dan seterusnya di stasiun 4 sampai 5 itu terjadi penurunan, dan agak sedikit naik di stasiun 6, 7 agak sedikit turun, dan 8 terjadi peningkatan, yaitu sebesar 2243,33. Ini adalah tipe dan luas penggunaan lahan
das daerah aliran sungai Kode, di mana penempatan hutan konservasinya itu hanya sebesar 492,64 dengan persentasenya 10%. Sementara bangunan industri itu sebesar 1.139 hektar dengan persentasenya 0,03. Kolam air tawar yaitu sebesar pemukiman 2.292,09 atau sebesar 90%, dan kolam air tawar itu hanya sekitar 200% dengan 0,05%, dan luasnya itu 2.200, sementara perkebunan 424,42 atau sekitar 9%, sungai 59,76 sekitar 1,33, sawah dan irigasi 1131,37 atau sekitar 25%. Budidaya kering itu di bidang budidaya itu 56,90 sekitar 1,27, dan yang terakhir sawah atau tak ada hujan itu sebesar 0,43 atau 0,01, dan total luas lahan sebesar 4.497,07. Ini nilai HP dan status kualitas air Sungai Kode berdasarkan parameter logam beratnya, di mana ada 8 stasiun, yaitu stasiun 1 Jembatan Boyong, Pakem Sleman. Titik koordinatnya, kategori HPI-nya masih tergolong bagus, baik dari stasiun 1 sampai stasiun 8 semua masih tergolong bagus sekali berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widya Stuti. Dan untuk nilai HPI dan status kualitas air Sungai Kode berdasarkan parameter bukan logam atau non logam, itu didapatkan pada stasiun 1 itu bagus sekali, stasiun 2 masih bagus, untuk stasiun 3 dan 4 itu miskin sekali, stasiun 5 lebih buruk lagi, stasiun 6, 7 itu buruk, yaitu miskin, dan 8 lebih parah, yaitu buruk sekali. Dan untuk nilai rata-ratanya dari stasiun 1 sampai stasiun 8 itu masih tergolong miskin. Ini nilai HP dan status kualitas air Sungai Kode berdasarkan parameter bukan logam dan logam berat. Di sini si peneliti menjelaskan bahwa ini adalah parameter kualitas air berdasarkan logam dan logam, berdasarkan bukan logam dan logam berat, di mana dari stasiun 1 Jembatan Boyong, Pakem dan Sleman sampai stasiun 8 Jembatan Pacar, Wonokromo dan Pleret Bantul itu masih dapat dikategorikan baik berdasarkan nilai HPI, yaitu sebesar 3,94, dan ini masih dikategorikan dalam keadaan baik. Ini adalah peta sebaran nilai indeks pencemaran logam berat HPI Sungai Kode berdasarkan parameter logam berat dan non logam berat, di mana stasiun 1 itu di hilir sungai itu sebesar 1,4 dengan COD dengan non metalnya itu 5,12, stasiun 2 1,57 dengan non metalnya 3,72, stasiun 3 sebesar 5,11 dan non metalnya 60,27, dan sungai dan stasiun 4 non metalnya 2,94, non metalnya 6,67,93, dan di stasiun 5 2,55 dan non metalnya 91,84, stasiun 6 2,96, non metalnya 6100, stasiun 7 1,92 dan non metalnya 72,42, dan untuk stasiun 8 itu non metalnya 1,33 dan non metal 78,06. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kandungan logam berat Sungai Kode yaitu Fe, Cu, Cr, Cd dan Pb berada di bawah batas maksimum yang diperbolehkan pada perairan kelas 2, kecuali di stasiun 5 yang kandungan Cd, Cu-nya telah melampaui batas atas. Hal ini berdasarkan baku mutu air yang dikeluarkan dalam peraturan Gubernur SRY nomor 20 tahun 2008. Konsentrasi parameter bukan logam hasil limbah domestik yaitu BOD, COD, NH3, TSS, total kodpam serta minyak dan lemak telah melampaui batas, kecuali TSS
yang masih tidak melampaui batas. Berdasarkan parameter logam beratnya, nilai rata-rata HPI Sungai Kode adalah 2,53 yang menunjukkan kualitas air sangat baik. Namun jika dihitung dengan parameter bukan logam lebih tinggi, yaitu 55,04, yang berarti kualitas air sangat buruk. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.